Kalau Indonesia mau swasembada pangan, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari sini? Mungkin dari segi teknologi pertaniannya atau pengelolaan lahan pertanian gitu. Jadi mereka benar-benar akses jalannya dulu yang disebarluaskan. Jadi untuk mengembangkan desa, karena desa itu erat banget hubungannya sama pertanian. Partai Komunis itu kan dari pusat sampai desa gitu kan kok. Nah itu mereka yang di desa itu betul-betul ngelis apa kebutuhan masyarakat setempat. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Rudi, masih dari Beijing, Tiongkok. Kali ini aku mau ajak teman-teman buat campus tour lagi, mau keliling di salah satu universitas pertanian terbaik yang ada di Tiongkok, yaitu China Agricultural University. Dan ada beberapa mahasiswa yang menempuh studi di universitas ini. Jadi hari ini kita bakal keliling China Agricultural University, sekaligus ngobrol-ngobrol dengan beberapa mahasiswa Indonesia. Jadi sekarang kita langsung aja, let's go. Sekarang aku sudah di dalam universitasnya, di dalam kampusnya. Jadi ini IPB-nya China. Kalau di Indonesia ada Institut Pertanian Bogor ya. Itu yang terbaik di Indonesia. Kalau di Tiongkok ini, China Agricultural University. Dan universitas ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sudah didirikan pada tahun 1905. Dan universitas ini juga masuk dalam daftar universitas unggulan. Ada beberapa program pemerintah Tiongkok untuk memajukan universitas di Tiongkok, yaitu program Eryaoyao atau 211 dan program Ciupau atau program 985. Dan China Agricultural University masuk ke dalam dua program unggulan tersebut. China Agricultural University atau CAU ini di Beijing ada dua kampus ya. Ini kampus timur, ada satu lagi kampus barat. Total luas kedua kampus ini sekitar 120 hektar lebih. Dan ada beberapa jurusan unggulan di sini. Salah duanya ada food science atau ilmu dan teknologi pangan. Ada juga ilmu pertanian yang merupakan salah dua jurusan unggulan yang ada di universitas ini. Dan untuk anggaran tahun 2024 di CAU sekitar 8 miliar yuan, kalau dirupiahkan 16 triliun rupiah. Biasanya anggaran ini digunakan untuk penelitian dan lain sebagainya lah. Nah oke, sebelum explore kampus ini, tour di kampus ini, kita ngobrol sebentar dengan beberapa mahasiswa Indonesia yang studi di CAU. Dikenalin dulu satu persatu. Halo, aku Dianisa Aska dari ngambil jurusan Development Studies S3. S3 sekarang? Iya, aku S3. Untuk S2-nya di sini juga? Iya, S2-nya di sini juga. Aku lulus tahun ini S2, terus langsung lanjut S3. Kalau ini program beasiswa juga? Beasiswa juga. Ini kalau boleh tahu program apa? Kalau yang waktu S2 tuh aku ngambil yang beasiswa dari AUN, jadi tipe A. Tetap kerja sama CSC Scholarship. Nah, sekarang aku ngambil tipe B, berarti langsung dari kampus, tapi CSC Scholarship juga. Oke, jadi ini full coverage gitu semua juga? Full coverage, dapat uang bulanan, terus udah gitu nggak usah bayar biaya sekolah, udah ditanggung semua, dan kita juga dapat tempat tinggal. Oke, untuk uang bulanan atau stipendnya itu berapa itu? S3? Kalau S3 CSC itu 3.500. 3.500. Itu apply-nya gimana sih? Apply-nya kalau tipe B itu jadi kita langsung apply ke kampusnya, tapi seperti biasa kalau CSC itu kita harus apply dulu ke CSC website, terus kita juga apply ke kampusnya, dan nanti informasinya tuh saling
terlink gitu jadinya. Dan tapi memang tetap harus dua-duanya kita daftar di situ, tapi cuma bisa milih satu. Tadi kan ada tipe A, tipe B gitu ya. Bedanya apa? Kalau tipe A itu kita ada yang namanya agents atau embassy. Agents atau embassy-nya. Jadi kalau tipe A itu kita kemarin tuh aku AUN tuh Asian University Network. Jadi sebenarnya CSC kerjasama sama ASEAN untuk ini. Jadi tetap CSC tapi kita lewat jalur ASEAN gitu. Jadi kita selalu ada kayak backupnya kita tuh adalah embassy kita gitu. Tapi kalau tipe B itu mau dari negara manapun kita nggak ada backup embassy-nya gitu. Oke, ngerti. Awalnya dapat informasinya dari mana? Ini Kalau apply-nya lewat agen atau mandiri nih? aku mandiri. Jadi waktu yang pertama tuh karena ada lulusan ada teman yang lulusan Taiwan. Jadi dia lebih update tentang beasiswa di Cina juga. Dia ngasih tahu kalau misalkan AUN itu lagi buka scholarship. Itu untuk yang master ya. Terus udah gitu setelah 1,5 tahun di sini untuk master, akhirnya dapat info dari Laosha di sini kayak kita akan buka untuk PhD. Kalau kamu tertarik, kamu bisa apply dari jalur ini kayak gitu. Ini masuknya international class berarti? Iya. Yang bahasa Inggris? International class. Ya. Semuanya bahasa Inggris. Nggak ada persyaratan harus HSK level berapa gitu? Untuk pendaftaran nggak ada, tapi untuk lulus dan dapat ijazah kita harus punya sertifikat HSK 3 HSK 3 untuk Iya. international class gitu untuk ya? international class. Ada persyaratan lainnya lagi nggak? Persyaratan lain Saat ini apply beasiswa? beasiswa ke Cina itu pasti harus selalu ada medical check up, hasil medical check up, sama no criminal record. Itu Itu yang aja paling sih. basic gitu ya? Paling basic sih itu. Nanti tapi kalau misalnya kita udah keterima, kita tetap harus ngulang lagi medical check up-nya. Dan paling itu aja. Oke, lanjut. Terima kasih kok. Halo semuanya, saya Takyudin. Saya mahasiswa master di China Agricultural University. Saya ngambilnya jurusan rural development, fokusnya public policy kok. Ada hubungan dengan pertanian juga berarti ya? Iya kok. Karena ini kampusnya kan kampus pertanian, China Agricultural, jadi lebih banyak memang yang dibahas itu pertanian kok. Cuma karena saya public policy, jadi lebih banyak ke kebijakan yang berhubungan dengan pertaniannya gitu. Oh, ini mantap nih. Sekarang Indonesia lagi membutuhkan talenta-talenta seperti Itu. ini. Kan target Pak Prabowo itu dengan 4-5 tahun ke depan Indonesia harus swasembada pangan. Itu sih harapannya. Oke, ini program beasiswa juga? Beasiswa kok. Beasiswa apa? Saya Movcom kok. Movcom itu apaan? Movcom tuh Ministry of Commerce, jadi kayak Menteri Perdagangannya Cina gitu. Oh, jadi ada program tersendiri dari Movcomnya ini? Banyak kok. Jadi kayaknya banyak kementerian di Cina tuh ngasih beasiswa program beasiswa deh kok. Jadi nggak cuma Movcom kayak tadi kan, kalau Mbak Anissa dari CSC gitu kan, saya dari Movcom, terus ada lagi ACILS misalnya, terus ada lagi Road and Belt. Oke, ini tahu dari mana info beasiswa seperti ini? Kalau saya dulu tuh nyari-nyari di internet sih kok. Nyari-nyari di internet, terus kebetulan kalau yang Movcom ini juga saya dapat info tuh dari rektor gitu. Jadi rektor saya ngasih info ada beasiswa, coba apply gitu. Apply. Persyaratannya sama juga, kurang lebih sama dengan Kurang yang lebih sama. CSC itu ya? Kurang lebih sama. Ini kok buat teman-teman mungkin ya, kalau misalnya mau apply di Cina, jadi portalnya itu dia di satu portal di Studi China ya, Studi China. Itu pokoknya kita kalau mau daftar itu semuanya di situ. Jadi mau beasiswa Movcom, mau CSC, mau ACILS, di situ semua. Oh, semuanya ada di sana sebenarnya Ada di sana, ya? Tinggal gitu. cari sendiri aja, research sendiri lagi Betul, gitu. betul. Untuk kemungkinan diterimanya itu besar nggak sih sebenarnya? Eh, Apa untung-untungan gitu? Ini sih kok. Tergantung kampus sih. Satu tergantung kampus menurut saya. Terus lagi background sebetulnya kok. Backgroundnya yang daftar itu seperti apa, terus kampus yang didaftar seperti apa, terus
memasarkan diri itu seperti apa itu. Bahasanya memasarkan ya. Kayak kan mesti disuruh nulis esai. Nah, di esai studi plan tuh, di studi plannya itu bagaimana kita membahasakannya gitu loh. Kayak misal saya kan jurusan agribisnis, S1-nya ambil pembangunan pedesaan itu kan ada sambungannya di pertaniannya, apalagi ini kampusnya kampus pertanian. Tapi saya di Indo udah kerja kok, kerjanya tuh di sekretariat rektorat, ngurusi surat gitu. Aslinya kan nggak relate gitu. Tapi saya bisa bawa ide bahwa saya ini mau nyambungkan soal kebijakan, soalnya saya itu di universitas. Nanti saya kalau balik ke universitas, nanti saya akan memberikan kontribusi ke jurusan di agribisnis itu jadi lebih banyak. Oke, jadi buat study plan-nya, kemudian buat esainya itu penting juga ya. Penting. Cara kita mempromosikan diri, menjual diri. Menjual diri. Secara positif ya kan. Lanjut. Oke. Perkenalkan saya Anita Hafid. Saya ngambil jurusan di Animal Science College. Majornya Animal Genetics, Breeding and Reproduction. Keren ya. Wow. Title-nya keren loh. Iya, jadi gimana kita meningkatkan reproduksi dari ternak gitu ya. Di samping kita juga mengusung swasembada pangan dari program pemerintah dari presiden kita. Bagaimana kita memaksimalkan produksi bibit-bibit ternak yang unggul, menghasilkan daging yang berkualitas dan juga mungkin program si Pak Prabowo itu mengenai minum susu gratis. Oh ya, itu program makan sehat, makan bergizi. Makan bergizi, ya. Oke. Nyambung juga berarti ya. Nyambung. Bisa dong. Ya jadi gitu. Ya gitu kok. Oh gitu. Ini program beasiswa juga. Iya, beasiswa. S3 ya? S3, Doktoral ya? PhD. Ini program beasiswa apa ini? Saya beasiswanya ASEAN China Young Leadership Scholarship. Dari ASEAN berarti? Dari ASEAN. Jadi kerjasama China dengan ASEAN. Jadi dia di bawah CSC juga ya. CSC juga, China Scholarship Council, cuman Negara ASEAN aja kan untuk peruntukannya untuk ASEAN aja. Dia kerjasama antara China dengan ASEAN sebenarnya ya. Oke. Jadi cuman ada 10 negara ya yang bisa mengapply ke beasiswa ini. Dapat info dari mana? Soalnya banyak yang tanya kadang buat apply beasiswa ke sini itu gimana sih? Ada program apa aja sih gitu. Ini kok kayaknya banyak banget programnya tapi banyak yang nggak tahu juga gitu. Ya sebenarnya saya dari tahun lalu nih kok daftarnya, cuman qadarullah nggak lulus. Tahun lalu saya daftarnya di Movcom. Jadi diberikan jalan tahun depan aja kamu lulusnya di ACIL gitu. Malah lebih bagus ya kayaknya. Iya. Stipennya juga lebih besar kayaknya dia rela. Bagus dalam hal apa nih? Stipennya ya. Stipennya Stipennya lebih Stipennya jauh lebih banyak 1.500 dari Movcom. 5.000. 5.000. Wow. Itu per bulan ya? Per bulan. Oke, 5.000. Kalau yang tadi CSC 3.500 untuk doktoral biasanya. Kalau S2 3.000, S1 2.500 ya. Benar. Kalau ACIL kalau S2-nya kalau nggak salah 4.000. Tapi kuotanya lebih sedikit mungkin ya. Lebih sedikit. Jadi yang dapat ACIL award itu kalau nggak salah di grup itu cuman sedikit. Pokoknya tiap negara itu ada beberapa doang kayaknya. Dalam setahun Selektif gitu. ya. Malah di kampus ini aku cuma nemu 2 orang. Yang dari ASEAN? Dari ASEAN yang dapat beasiswa ini. Oke. Tapi nggak tahu sih yang lain, belum nemu soalnya. Aku nemunya dari Myanmar ya Mbak ya. Nah ini lanjut, dan ini bukan dari CAU Iya, bukan dari CAU. Cuman dulu S1-nya di IPB dulu. Pertanian juga masih. Iya, masih relate pertanian. Kalau di sini dapat beasiswanya CGS juga sama kayak mirip NISA, cuman bedanya kalau NISA kan dia AUN. Kalau saya itu lebih ke tipe A, bilateral. Jadi kerjasama antara lembaga dari NU terus ke China gitu. NU Dengan China. ke China, iya. Jadi bilateral tipe A gitu. Oh, oke, Ada oke, lagi, oke. beda lagi. Itu backingnya itu berarti
NU-nya berarti. Iya, dan kerjasama dengan embassy-nya di Indonesia gitu. Embassy China yang di Indonesia kayak gitu. Itu persyaratannya apa aja? Persyaratannya secara garis besar sama sih dengan yang AUN juga. Cuman mungkin harus memang dari yang dari kaderisasi NU. Jadi harus dari anggota NU atau yang pernah menjadi pengurus di NU sih kalau di yang CGS NU ini. Karena memang mandatorinya itu. Berarti jalur orang dalam juga. Kalau Modal juga ceritanya jadi. kalau Achilles kok dia itu spesifik ke yang udah bekerja ya, yang udah punya instansi gitu. Oke. Kalau Achilles. Ya Achilles itu yang dari ASEAN itu ya. Yang dari ASEAN. Berarti udah bekerja, Udah terus ada bekerja. instansinya gitu. Ada instansinya. Ini instansi pemerintah atau swasta boleh juga? Kalau nggak salah swasta juga boleh. Soalnya saya tanya ke temen yang di ini, Mbak Rida swasta nggak sih? Oh iya, dia Nah, Harus punya pengalaman kerja. dosen. Dosen ya, di, dosen tapi ya. di kampus swasta. Iya, ya? di kampus Di swasta. swasta. Oh, Jadi nggak boleh dari government, boleh dari swasta. Swasta. Yang penting pengalaman kerja sih kok, sama kayak Movcom. Pokoknya Oh, yang biasanya Movcom juga. yang apa namanya tadi Mbak Nisa kan bilang harus ada agen. Biasanya yang agennya itu ASEAN, dia harus punya pengalaman kerja. Kayak saya kan Movcom, Iya. itu persyaratannya harus Punya pengalaman kerja. Oke, jadi setiap program beasiswa itu berbeda-beda juga persyaratannya ya. Betul. Karena harapannya nanti setelah lulus ilmunya itu bisa langsung diterapkan gitu harapannya. Makanya juga menurut informasi dari teman-teman itu kalau sudah dapat Movcom nggak bisa langsung lanjut kayak saya nih master terus mau PhD Movcom lagi tuh biasanya nggak dapat. Karena harapannya ilmunya dipakai dulu gitu. Nanti gap year, Sumbangsihnya ya, berarti ya. gap year setahun baru tuh boleh apply lagi. Harus diaplikasikan dulu ilmunya di Indonesia berarti ya. Iya. Oke, nah ini kan udah yang paling lama di sini siapa nih sekarang? Yang tinggal di sana nih. Mbak Nisa udah tahun ketiga di sini berarti. Ya? Iya, aku datang itu Februari 2023. Karena itu kan baru dibuka setelah Covid kan. Dan aku datang secepat mungkin. So far gimana pengalaman studi dan tinggal di sini lah? Sangat nyaman sih sebenarnya karena apa namanya kan kalau saya terutama paling ini halal, makanan halal kan. Dan ternyata di China tuh gampang banget untuk dapat makanan halal. Bahkan di sekitar kampus aja yang di luar itu udah ada 3 restoran halal yang bisa kita akses gitu. Terus di kampus juga ada. Jadi kayak mereka beneran Muslim friendly untuk anak internasional gitu. Kampus ada kantin khusus makanan halal juga? Iya, ada Oke. khusus. Dan karena kita juga ada 2 kampus, satu di tiap kampus tuh pasti ada si kantin halal itu. Oke, berarti lumayan Muslim friendly. Tapi untuk ibadah gimana? Kita tuh nggak boleh untuk menyebarkan kayak promosi tentang agama kita tuh nggak boleh. Jadi paling kalau misalkan memang mau ibadah ya kita di sini juga masjid banyak. Jadi kita tinggal ke masjid boleh atau ya paling ibadah di kamar masing-masing. Oke. Kalau untuk maaf ya, ini kan pakai hijab di sini ya. Gimana di sini? Mereka lebih ke curious aja karena mereka nggak tahu kayak oh kenapa sih kamu pakai ini kayak emang kayak gimana tuh sudah gitu. Kalau di sini tuh mereka lebih sering pakai hijab itu yang warnanya gelap. Jadi pas kita pakai warna lebih cerah tuh, oh ternyata bagus ya kalau misalkan kamu pakainya kayak gini. Jadi mereka lebih kayak nggak tahu aja. Kalau misalkan orang kan mikirnya kayak mereka kayak berpikiran negatif tentang kita untuk pakai seperti itu. Tapi sebenarnya nggak. Mereka hanya nggak tahu terus kayak, oh apa tuh aneh gitu. Penasaran, kepo Iya, gitu kepo jadinya. aja. Kalau di sini kan ada Muslim juga ya di sana sini, yang suku Hui misalnya. Betul. Mereka hijabnya itu lebih ke yang warna gelap memang ya, Iya. warna hitam. Ya, coklat tua kayak gitu. Ada pengalaman unik nggak selama mungkin dari segi budaya culture shocknya ada nggak sih? Pas pertama datang ke sini, mungkin yang ekspektasi dengan realitanya itu berbeda gitu. Logo halal. Jadi kalau di sini, kalau di Cina ini logo halalnya itu agak beda nih sama teman-teman. Kalau di Indonesia atau di ASEAN kan logo halal kan tulisan Arab tuh. Langsung halal pakai bahasa Arab. Nah, kalau di sini itu Qingchen. Jadi dia logo halalnya itu dalam bahasa Cina, Qingchen. Yang artinya sama kayak halal juga gitu. Itu yang Jadi unik. kalau mau cari restoran halal, cari yang ada logonya itu Qingchen gitu. Nah, gitu betul ya. itu benar. Terus ini juga kok produk-produknya itu kalau di kita kan di Indonesia itu
tanggal expired ya. Iya. Expired date. Nah, kalau di sini itu bukan tanggal expired. Jadi aku tuh pertama kali kan lah kok expired semua ini. Ternyata itu tanggal produksi. Iya, jadi tanggal produksi yang dicantumkan, tapi ada keterangan di ininya, lama apa? Misalnya lebih baik digunakan dalam waktu jangka waktu 1 tahun, 6 bulan. Expired date-nya lah gitu, bisa sampai kadang 8 bulan atau 10 bulan itu maksimal biasanya. Nah, ini kita kembali lagi ke pertanian ya. Kembali ke pertanian, Pak Prabowo kan mau swasembada pangan dalam 4 sampai 5 tahun ke depan. Nah, sebagai anak-anak pertanian nih semuanya, ada beberapa pertanyaan misalnya di Tiongkok sini sekarang udah swasembada pangan ya. Kalau Indonesia mau swasembada pangan, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari sini, mungkin dari segi teknologi pertaniannya atau pengelolaan lahan pertanian gitu. Siapa dulu nih? Oke. Kalau dari aku sendiri, karena aku secara pribadi sangat impress dengan 2 hal di sini. Pertama itu mereka tuh bilangnya land use policy, karena di sini tuh nggak ada ownership of the land gitu. Jadi setiap lahan itu biasanya dikelola distrik atau county. Nanti dari pemerintah itu mereka akan mengalokasikan. Di county itu harus ada misalkan 30% itu harus lahan pertanian. Jadi kalau misalkan di county itu dia akan mengganti untuk jadi perumahan lah atau jadi tempat lainnya gitu kan, supermarket atau apa, mereka harus buka lahan lagi atau nyari lahan lagi untuk lahan pertanian. Jadi supaya mereka nggak pernah kekurangan lahan pertanian kayak gitu. Karena kan memang di sini juga susah lahan pertaniannya kan. Nah, terus yang satunya lagi adalah cara mereka sebenarnya untuk biar distribusi pangannya itu lebih gampang. Jadi mereka benar-benar akses jalannya dulu yang disebarluaskan. Jadi untuk mengembangkan desa, karena desa itu erat banget hubungannya sama pertanian. Jadi untuk mengembangkan desa itu dia aksesnya dulu ke sana, jalannya dulu ke sana, infrastrukturnya dulu ke sana. Jadi setelah aksesnya ke sana, untuk dapetin pangan lebih gampang, untuk transportasinya itu lebih gampang, untuk memajukan si desanya juga lebih gampang. Jadi untuk mau nantinya jadi tempat wisata lah atau mereka akan meningkatkan produksi pangannya di sana juga lebih gampang gitu. Ada yang bisa diaplikasikan nggak di Indonesia? Aku tuh penasaran banget sebenarnya. Apakah bisa kalau misalnya kita memang memperluas aksesnya dulu, infrastrukturnya dulu jalan seperti itu. Karena waktu dulu pun aku S1 kan agribisnis. Setelah itu aku dapet kayak bantuan dana dari Kementerian Pertanian untuk bisnis pertanian. Selama 3 tahun sebelum aku master di sini, aku bisnis pertanian dulu. Dan di situ aku melihat sebenarnya bagian termahalnya itu adalah di transportasinya itu. Saat distribusi itu benar-benar mahal banget, makanya kenapa kita rantainya panjang. Karena ada petani yang nggak bisa ngirim untuk ke pasar langsung. Kenapa? Karena ya mereka pengangkutannya dan mereka juga kebanyakan tuh petani kecil. Untuk dia punya kendaraan yang besar untuk bawa produknya dia itu terlalu mahal jadinya. Makanya harus dikumpulkan, makanya ada pengepul seperti itu. Dari pengepul dia butuh yang lebih besar lagi, dan akses jalan juga kan dari yang kecil terus makin besar. Nah, itu seperti itu kan. Nah, kalau di Cina kan sebenarnya akses jalannya udah gede semua gitu. Jadi sebenarnya mau mereka ngirim sendiri juga bisa seperti itu. Misalkan memang di agribisnis ya, pernah berkecimpung di agribisnis. Aku pernah ke beberapa desa yang ada di China sini juga. Mereka mengembangkan agribisnis memang. Selain pertanian, jadi kayak ada wisatanya juga kan. Jadi terintegrasi semuanya. Dan rantai produksinya itu semuanya udah terintegrasi juga. Itu mungkin salah satu kuncinya juga. Betul. Dan sebenarnya tuh ada yang menarik juga dari mereka ini. Memang kalau mereka bentuk pemerintahannya itu kan komunis kan, sosialis komunis sosialis ya, sosialis lah. Dan sebenarnya mereka tuh ada kayak yang tiap
selesai kepemimpinan tiap daerahnya itu, mereka tuh ada evaluasi. Kalau yang bagus mereka dapat promosi atau dia bisa naik jabatan, atau dia kalau misalkan dia kinerjanya nggak bagus, ya dia nggak bisa kemana-mana lagi, dia nggak bisa naik jabatan kah, atau dia nggak bisa dapat promosi kayak gitu. Dan karena kayak gitu, jadi tiap daerahnya tiap pemimpinnya itu berlomba-lomba. Gimana sih daerah saya bisa maju? Kalau dari pertaniannya kita bisa ngembangin di mana? Apakah pertaniannya itu hanya produksi doang, atau misalkan untuk sampai agribisnis jadi agrowisata? Nah itu tuh beneran dievaluasi sampai dari ke atasnya tuh dievaluasi gitu. Itu menarik sih. Kalau kita kan ya kita bentuk negaranya juga beda ya. Beda, jadi sistemnya setelah beda. setelah beres ya udah beres gitu kan. Antara rakyat memilih lagi atau enggak, mau bagus atau enggak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau misalkan di sini kan dilihat lagi. Oh bagus, kalau bagus dia juga semangat dong. Jadi kayak kalau bagus, oh saya dapat reward nih. Jadi dia juga akan berusaha untuk memajukan daerahnya gitu. Dan itu juga secara tidak langsung memajukan agriculture-nya Ya, juga. agriculture-nya semuanya. Oke. Gini kok, kalau nambahin tadi dari yang Mbak Nisa gitu ya, saya tuh pernah diajak sama profesor datang ke desanya itu. Jadi di desa itu memang Partai Komunis itu bekerja mulai dari desa kok. Jadi Partai Komunis itu kan dari pusat sampai desa gitu kan kok. Nah itu mereka yang di desa itu betul-betul ngelis apa kebutuhan masyarakat setempat. Kayak misal di bidang pertanian nih, di bidang pertanian apa yang perlu dikembangkan di desa ini gitu. Dan itu betul-betul nanti ditindaklanjuti ke tingkat di atasnya sampai ke pusat gitu. Nah itu mungkin yang bisa ditiru oleh para dewan perwakilan kita di Indo gitu. Lebih mendengarkan aspirasi rakyat berarti. Itu, Oke. itu kok. Kan Itu. memang fungsinya dewan tuh seperti itu ya. Betul. Oke. Makanya tadi bener yang dibilang Mbak Nisa gitu kok. Sehingga kalau kerjanya bagus, misal kayak dia kepala partai di tingkat kecamatan, dia bagus, dia bisa naik ke region tuh, Kabupaten ke mungkin kabupaten ya. gitu, untuk dipromosikan nyalon gitu. Jadi nyalon nggak asal nyalon gitu. Ada prestasinya gitu. Ada prestasinya. Dievaluasi lagi gitu ya. Betul. Oke. Terus yang kedua ada di sini namanya STB itu. Aku lupa namanya. Yang backyard itu loh. Iya, iya. Nah, STB itu apa? itu kayak program itu kok. Terus kolaborasi semua pihak. Jadi kayak dari pemerintahnya ada, terus dari dosen peneliti juga ada. Nah, itu ditempatkan di desa. Ditempatkan di desa. Jadi pemerintah support dana, terus dari kalangan akademisi ada dosen mahasiswa, biasanya tuh di desa bisa sampai 3 bulan gitu kok. Mereka penelitian kayak misal kalau penelitian varietas baru cocok nggak ditanam di daerah ini gitu. Nah terus dari kepala desa sama masyarakat setempat tuh dukung penelitian itu gitu loh kok. Jadi nanam apa yang diteliti sama Pihak akademis gitu ya? akademis gitu. Sehingga nanti apa hasilnya itu dilaporkan ke pemangku kebijakan kayak gitu. Nah ini nanti kalau misalkan berhasil ya diterapin beneran gitu loh kok. Nah kalau misal ini diterapkan di Indonesia bagus ya, karena kan kalau di Indo kita sering dengar misal riset ya udah kayak penyerapan dana aja gitu loh. Dana terserap sudah selesai gitu. Kayak kemarin juga kan sempat rame gitu ketika penelitian kita riset di Indo tuh banyak tapi terus outputnya apa gitu. Jadi cuma sekedar menyerap dana doang gitu ya. Nah, sepertinya begitu kok. Makanya ini juga perlu jadi perhatian buat kita bersama gitu. Itu sih kok. Oke. Kalau dari aku mungkin tambahannya dari sisi orang awam mungkin ya. Tapi aku pernah baca di sini kayak untuk pangannya itu diversifikasi juga. Banyak diversifikasinya. Jadi yang pangan pokok itu kan ada beras, gandum di sini ya. Terus jagung. Terus mereka diversifikasi lagi ke misalnya biji-bijian kasar. Misalnya seperti apa kacang-kacangan. Semuanya itu mulai dikembangkan semuanya. Jadi enggak monoton di 1 atau 2 pangan pokok doang gitu. Betul. Ada mau tambahkan? Kalau jadi pengalaman ya, kalau di Cina Utara ini, kalau di Beijing ini mereka itu
makanan pokoknya itu bukan nasi, lebih ke gandum-ganduman, ke ya olahan-olahan gitu. Jadi mereka lebih prefer ke mie atau olahan yang makanan tepung-tepungan gitu. Karena kita di Beijing nih utara. Karena kalau nasi itu lebih banyak ditanamnya di selatan ya. Ya, timur laut juga ada. Jadi kalau di sini prefernya mereka lebih makan seperti itu. Tapi kalau di selatan itu memang berasnya karena bagus juga karena mendukung ya cuaca ya. Kalau di utara ini kan sekarang dingin ya, suhunya juga lagi dingin. 4 musim kalau di Beijing ini. Jadi ya kayak gitu. Apalagi kalau nanam pas musim dingin gini, walaupun mereka punya alat secanggih apapun, tapi masih belum 100% ini ya bagus ya, masih ada ketimpangannya juga kan gitu. Tapi di sini untuk harga-harga pangan gimana? Ini perbandingan ya, kita yang lebih ke objektif aja untuk harga pangan di sini dengan di Indonesia gitu misalnya. Ya mungkin nanti bisa ditambahin ya. Ini mungkin pengalaman, karena saya masih minim pengalaman di sini baru sebulan ya kok. Cuman kemarin ya, sempat beli beras juga di sini di Pintudo ya, aplikasi online gitu. Kalau nggak salah itu sekitar 40-an ya, 40 yuan per 5 kilogram. 5 kilo. Ya, kemarin saya dapat. Mahal. Jadi 40 yuan 5 kilo itu 80.000 5 kilo ya. Jadi kilonya 16.000. Kisaran. Setahu aku sih itu udah kualitas yang premium ya. Keren banget. Kalau saya ini sih kok apa namanya? Relatif lebih murah karena saya dibanding teman-teman kayaknya saya lebih sering masak deh. Teman-teman kadang ke kantin kan makan di luar, kalau saya lebih sering masak. Saya itu pernah beli telur 10 butir itu kok 5 yuan, berarti anggaplah 10.000. Iya, iya. Berarti kan kayak 1.000 ya. Terus beras waktu itu saya tanya ke orang rumah itu berapa harga beras itu, waktu itu di Indo lagi sekitar 12.000. Waktu lagi naik 12.000 14.000 itu harga yang biasa. Di sini saya beli itu kalau saya hitung sekitar 8.000 per kilo kok. 4 yuan per kilo. Iya, sekitar segitu. Karena saya belinya itu 5 kilo itu dapat yang 16 yuan apa kalau nggak salah. Itu yang eceran berarti ya, ditimbang itu ya, bukan yang Enggak, per pack langsung gitu. per pack 5 per pack. kiloan. Iya. Sama ini sih, karena kan kita kalau di Cina belinya online, Iya, belinya online. Pas diskonan kok. Pas diskon. Sering ada diskon sih memang di sini. Iya. Itu dari harga beras ya, untuk harga kebutuhan lainnya kan sering masak nih. Mungkin dari daging atau sayur-sayuran gitu. Sama kok. Pokoknya Kurang lebih ya. kalau bahan mentahnya itu lebih murah daripada Indo. Tapi kalau yang sudah jadi itu yang mahal. Kayak makan di luar, di Makan resto di luar, itu di yang resto, mahal gitu ya. mahal, Tapi kalau masak sendiri itu hemat banget. Hemat banget. 4 kali lebih hemat. Iya, benar. oke. Daripada di Jakarta lebih hemat di Beijing. Di kalau Beijing masak. ya, kalau masak gitu. Benar. Oke. Ini Dwi sekarang kuliahnya di universitas apa? Di BTBU, kalau bahasa Cinanya Kungxiang Tashi. Jadi aku S1-nya memang IPB, tapi sekarang pindah major nih ke MBA. Itu agak berat juga sih, karena kan basicnya dulu pertanian, terus sekarang ke bisnis. Cuman kalau tiap ada acara kampus, kalau terlibat tentang pertanian, food agriculture, atau yang tentang food security, di China itu pasti aku selalu dilibatkan. Karena mungkin mereka memandangku karena basicnya di IPB, terus jadi lebih tahu tentang pertanian secara luas gitu di China juga gitu. Nah sekarang kita keliling ya, lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam CAU. Misalnya di depan aku ini, gedung di depan aku ini dulunya adalah venue buat pertandingan badminton Olympic Games 2008 di Beijing. Jadi dulu pertandingan bulu tangkis, ini salah satu venue-nya, pertandingan bulu tangkis Olimpiade 2008. Terus di sini ada lapangan bolanya juga di sini. Lapangan bola, terus lintasan lari.
Emang semangatnya mereka olahraga tuh keren sih. Jam 10 malam tuh ini apa namanya senam ayah. Iya. Makanya sampai ada ini kan Semalam aja kan konten-konten. suhunya udah 2 derajat ya. Ya. Mereka itu pada lari berapa sampai rame-rame gitu. Itu malam hari sama juga. Malam hari. Ini lampu dimatiin kan jam 10 biasanya. Lampu dimatiin aja masih mereka aktivitas olahraga jalan terus. Ini Kali- kita Jadi ke makan gym. banyak, olahraga jalan. Ya, kalian sering nggak pakai fasilitas olahraga di sini? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Buat jogging. Buat jogging. Nah, jadi di dalam sini selain ada lapangan badminton, ada juga lapangan basket, pingpong ada juga, ada gym, tempat gym, 健身房. Terus ini ada ruang menari juga, ada ruang yoga juga. Nah, ini lapangan bulu tangkisnya di sini. Terus di sini ada gymnya juga. And this is the music room. Ini buat gymnya bayar ya, meskipun fasilitas di dalam kampus tapi bayar. Harganya per bulan dan per tahun itu beda. Misalnya untuk per bulan harganya 300 yuan. Per bulan lebih mahal sih memang. Tapi kalau kita bayarnya sekali langsung setahun itu lebih murah. Kurang lebih 1000 yuan lebih lah. 2 jutaan per tahun untuk fasilitas gym di sini. Kalau tadi itu badmintonnya itu totalnya ada belasan lapangan ya, tapi tadi kita lihat penuh juga. Dan untuk mahasiswa itu harganya lebih murah untuk menyewa lapangan badminton di sini. Kalau nggak salah itu harganya beda-beda juga, tergantung waktunya. Misalnya pagi hari per jamnya itu 10 yuan, 20 ribuan, siang hari 20 yuan, terus yang paling mahal tuh malam hari 30 yuan. Weekend. Oh, weekend sama juga ya? Weekend 30 yuan. Weekend pagi sampai malam harganya sama? 30 yuan ya? Oke. Di sini ada ruang musik juga. Di sini ada piano kelihatannya. Ini sekarang siang-siang jam 1 banyak juga yang olahraga. Rajin banget ya. Sekarang kita mau ke kantinnya. Ini ada kantin halal di sini. Kebanyakan makan di kantin atau gimana? Kebanyakan sih. Kebanyakan, Karena kalau iya. dibandingin masak lebih hemat kantin halal. Lebih hemat, lebih praktis juga Lebih ya? praktis. Rasanya cocok nggak sih? Ya. Bawa sambal sendiri udah. Ya, bawa sambal Indo ya. Terus sini kan nggak ada kecap ya. Ya, kecap manis ya. Kecapnya agak aneh ya. Sini kecap asin gitu. Nah, ini kantin halalnya. Already close. Udah tutup tapi sayang banget ya. Di sini ada tulis jam bukanya. Kalau untuk sarapan dari jam 7 sampai jam 9 pagi, untuk makan siang jam 11 sampai jam 1 siang, dan untuk makan malam dari jam 5 sampai jam 7 malam. Ini jam bukanya. Tapi sekarang udah lewat jam 1 siang, udah tutup. Sering makan di sini? Iya. Karena cuma ini kantin halal. Always. Kalau ini ada coffee shopnya juga di sini. Kalau ini kantin non halal ya. Yang kantin halal yang tadi udah tutup. Jadi totalnya ada 6 kantin di kampus timur CAU. Ini salah satunya. Dan di sana banyak stand-stand, banyak gerai yang menjual aneka makanan ya.
Untuk harga makanannya cukup terjangkau ya. Misalnya yang di sini harganya mulai dari 10 yuan untuk semangkuk nasi 20 ribuan sampai 20 yuan, 40 ribuan. Nah, kalau secara compare sama kantin di Indonesia, dia itu peralatan makannya itu yang sangat bagus sih. Dari secara stainless steelnya. Nah, wadah untuk makannya itu sangat bagus kalau di compare sama Indonesia. Stainless steel. Jadi bener-bener wadah makannya itu nggak karatan kan ibaratnya kan. Jadi bener-bener Higienis lah. higienis ya kan. Terus dia ada food waste-nya juga ya kan. Ada food waste-nya, terus porsinya itu banyak banget. Sampai aku tuh nggak bisa habis. itu. Nggak bisa habis, nggak pernah habis, pasti nyisa terus. Kalau satu porsi itu sekali makan nggak habis gitu. Iya, suka nggak habis, Saya soalnya biasanya dibungkus. banyak banget. Oke. Dibungkus jadi bisa dimakan di apartemen tuh 2 kali. Betul. Nah, aku juga sempat diajak ke kantin lainnya yang ada di China Agriculture University. Sayangnya, pas aku ke sana kantinnya sudah mau tutup. Tapi kantinnya sangat lengkap, menyediakan makanan dari berbagai daerah di Tiongkok. Bahkan ada makanan asing, termasuk makanan Korea dan Jepang. Tak lupa juga buah-buahan dan saladnya, sehingga kebutuhan nutrisi mahasiswa dapat terpenuhi. Ini untuk harga buah-buahan, satu box kayak gini 7 yuan, kurang lebih 15.000 rupiah. Terus di sini ada salad 9 yuan, satu porsi gini. 19.000 rupiah. Terakhir, aku diajak mengunjungi asrama khusus mahasiswa asing. Asrama mahasiswa asing dipisah dengan asrama mahasiswa lokal, dan biasanya kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan asrama mahasiswa lokal. Liu Xuesheng Gongyu. Kamu kan udah regis kan? Kamarnya agak berantakan, sorry ya. Nggak apa-apa. Tapi dia isinya sendiri karena Ya. Mofcom. Jadi nggak ada roommate-nya. Oh, biasanya berdua gitu ya? Biasanya berdua, tapi kasurnya isi 2. Oh, oke. Masuk aja nggak apa-apa kok. Iya, beginilah tadi. Jadi nggak ada Ini roommate. sebelum Koko datang dan kami ngumpul-ngumpul dulu. Oke. Biasanya berdua, masing-masing satu. Lemarinya dikasih satu. Tapi karena saya Mofcom, jadi dapetnya ya kita. Berarti ya Movcom tuh lebih enak ya, satu kamar sendirian gitu ya? Nah, terus ACLS juga. ACLS itu ya? Kalau Mofcom tuh sama kayak Acils kok, cuma bedanya dia dapat tiket sama kamarnya dapat single. Terus ini dapur umumnya, kalau mau masak-masak di sini. Halo. Nanti sampai sini ya infonya. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini campus tour di China Agriculture University. Terima kasih buat teman-teman, adik-adik mahasiswa kita. Sukses studinya di sana sini. Amin, sehat selalu. Semoga ilmunya bisa dibawa pulang ke Indonesia, terus diaplikasikan di Indonesia ya. Amin. Oke, ada pesan-pesan mungkin dari teman-teman? Stay healthy and do your best. Iya. Kalau mau ikut beasiswa ke sini, welcome banget. Welcome Nanti banget ya. ketemu kita. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye.